Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat yang telah diberikan pada sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan. Allah ringankan langkah kaki kita untuk bertolak ilmi setiap minggu sekali di hari Jumat dalam kajian Jumat sore di Masjid An-Nur. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya. Terima kasih kehadirannya ibu-ibu, terima kasih Ustazah Mas Kufah yang saat ini hadir kembali bersama kita untuk memberikan ilmunya kepada kita yang nantinya akan kita manfaatkan, kita bagikan kepada teman saudara, sehingga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat. Untuk kajian pada sore hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Ankabut ayat ke-7, yang ketiga tausiah dari Ustazah Mas Kufah, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Marilah kita buka acara kajian Jumat sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini yaitu Allah mengampuni sesuatu yang lupa, dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-7. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan Quran surat Al-Ankabut ayat 7, dilanjutkan dengan acara yang ketiga tausiah dari Ustazah Mas Kufah dengan tema Allah mengampuni sesuatu yang lupa. Kepada Ustazah kami persilahkan.
Kajian kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah Ta'ala, mengulang lagi yang sudah dibaca qari di awal. Surat 29 adalah Al-Ankabut ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiru 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Sadaqallahul Azim. Sebagai tema kita kali ini adalah Allah Maha Pengampun segala yang lupa. Maha Pengampun segala yang lupa. Insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Majelis Taklim Darul Ilmi Gedawang Pesona Asri yang selalu mendapatkan rahmatnya Allah, yang selalu mendapatkan ridhonya Allah, dan semoga diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya melakukan amal soleh yang insya Allah harapan kita semua supaya kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya. Semoga Majelis Taklim Darul Ilmi mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Majelis Taklim Darul Ilmi yang dirahmati Allah, daerah wilayah Gedawang, insya Allah semoga Allah selalu meridainya. Mari kita simak satu ayat. Surat 29 itu adalah Al-Ankabut ayat yang ke-7. Allah menerangkan di dalam ayat ini ada dua balasan orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik berarti harus memahami karakter orang lain atau diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali hanya Allah. Kalaupun ada terjadi khilaf, salah, dosa, jujur Ibu Majelis Taklim Darul Ilmi, apakah masih suka kekerasan? Tiba-tiba pengennya ya sama sekali enggak. Berhubung kita ini kumpulan manusia, bukan kumpulan para malaikat, berarti manusiawi wajar kalau terjadi ada dosa, maka Allah akan mengampuni dosa. Apakah itu? Insya Allah yang akan kita bahas kali ini nanti. Kita bahas dulu surat 29 ayat ke-7 adalah balasan orang-orang yang berbuat baik. Walladzina amanu, orang-orang beriman. Wa amilus shalihat, yang melakukan amal kebaikan. Contoh, ibu amal kebaikannya setiap hari di rumah banyak sekali. Ikhlas Bu? Ikhlas. Nyabu ngepel masak ikhlas Bu? Ikhlas. Kalau mau masak nggak dimakan ikhlas Bu? Ikhlas. Secapek-capeknya kayak apa kalau panjenengan ikhlas itu diam? Alhamdulillah besok dipanasin lagi bener Ibu ya. Alhamdulillah, anak dosennya kok ke freezer saya kok dipanasin lagi. Semuanya disyukuri karena itu berbuat baik. Balasannya ada dua. Satu, lanukaffiru anhum sayyi'atim. Satu, dihapuskannya segala dosa. Semua dosanya panjenengan kecuali dosa besar. Kalau dosa besar harus taubat. Kalau dosa-dosa yang kecil, lama-lama menjadi besar, kecil, lama-lama menjadi besar. Maka kita di sini berusaha semaksimal mungkin pengen amal solehku
menggugurkan dosa-dosa kita. Dimulai kapan digugurkannya? Dimulai kita menerima beban dosa itu umur 10 tahun balik. Balik itu adalah menerima beban. Kalau dia dosa, dapat dosa. Kalau dia baik, menerima pahala. Itu umur 10 tahun balik. Jadi anak-anak kita yang sudah umur 10 tahun nggak sholat dia dosa, nggak puasa dia dosa. Dan itu pembelajaran dari orang tuanya. Tapi kalau anak yang belum balik disebut mumayyiz, itu doanya masih ijabah karena belum menerima beban dosa. Kalau dia baik masuk kedua orang tuanya, kalau dia jahat tanggung jawab kedua orang tuanya, doanya ijabah. Manfaatkan anak-anak yang belum umur 10 alias ke bawahnya, itu doanya ijabah. Untuk kekuatan kita mohon kepada Allah. Itu satu ya. Jadi dosa-dosanya dihapuskan. Yang kedua, annahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Diberi balasan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Kita melakukan kebaikan itu sebetulnya kecil, sedikit, tapi Allah memberikan balasan yang sangat besar. Yang sangat besar itu apakah? Surga. Makanya harapan kita beramal soleh itu biar dapat surganya Allah. Apakah kita yakin masuk surga? Insya Allah. Biar yakin bahwa kita akan masuk surga, syarat masuk surga tertera di dalam surat, yaitu Ali Imran surat 3 ayatnya yang ke 142. Allah menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Artinya terjemahkan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Ayat ini Allah sebutkan surat 3 Ali Imran ayat yang ke-142. Allah menyebutkan dua syaratnya masuk surga. Ini bentuknya pertanyaan yang tanggung jawab diri kita sendiri. Ayatnya ada kata-kata hasibtum an tadkhulul jannah. Apa engkau? Tunjuk diri, jangan tunjuk orang lain. Apa engkau yakin masuk surga? Kalau jawabannya iya, aku yakin masuk surga. 2, 1. Syarat masuk surga, wa ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Semangat melakukan kebaikan. Semangat, Bu. Yang namanya semangat melakukan kebaikan itu ardo pahala kita. Tadi yang datang awal-awal sesuai dengan jam 4 itu ardonya sudah masuk surga. Allah tidak melihat jumlah banyaknya, sesuai dengan apa yang diundang, dengan datang. Setannya yang nggak suka. Mbok ora usah takut jam 4, paling nantilah nunggu. Makanya kita tadi yang datang awal dapat nilai zikir. Baca Al-Kahfi, Fadilah Al-Kahfi 1-10 supaya tidak kena gangguan yang gaib. Yang gaib dunia adalah jin-jin, setan-setan yang jahat. Gangguan yang akhirat adalah Dajjal. Harapan kita membaca Al-Kahfi supaya tidak kena gangguan mereka-mereka yang gaib, karena itu musuh kita. Dan tadi kita melanjutkan doa 1000 dinar, baca 10 kali. Harapannya supaya kita diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Tadi majelis taklim Darul Ilmi baca 10, minta 10 atau 1 diulang-ulang 10. Minta 10 lah, Allah Maha Kaya. Atau yang urgent 1 sampai 3 kali ya, biar masih ada 7 permintaan yang lain. Karena Allah Maha Kaya, kita yang butuh sama Allah. Kita berbuat baik ini kita yang butuh. Allah nggak butuh kebaikan kita. Allah baiknya itu kita diberi, kalau baik surga, kalau jahat Allah
Allah sediakan neraka. Udah tinggal pilihan. Nomor 1 semangat. Allah tidak melihat hasil. Allah tidak pernah menanyakan hasilnya. Bertahun-tahun kita ngaji, yang penting datang. Syarat yang kedua, wa ya'lamas sabirin, sabar dalam menghadapi kehidupan. Wanita biasanya semangat, sabarnya yang kurang. Sabar dalam menghadapi kehidupan hari-hari, menghadapi kerjaan, anak, pasangan, apa saja. Kalau ada yang tidak sesuai dengan hati kita, biarlah Bu, nangis-nangislah, gitu ya Bu ya. Kita disuruh nangis-nangislah, karena yang namanya kalau kita nangis rasanya plong ya Bu ya, betul? Apa masih ada yang sesuatu yang ganjel? Itulah kehidupan dunia. Oke, kita lanjutkan. Allah Maha Pengampun. Tapi syaratnya masuk surga itu ada 2, semangat melakukan kehidupan, dan yang keduanya sabar. Semangat melakukan kebaikan, yang keduanya sabar melakukan kehidupan. Sekarang kita bahas Allah Maha Pengampun segala sesuatu yang lupa. Ada hadisnya tertera di dalam hadis Arba'in 39. Terjemahkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal: kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya. Kita bahas Allah Maha Pengampun segala sesuatu. Itu apa saja? Tertera di dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-39. Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, innallaha tazawaza li an ummati. Allah mengampuni semua umatku dalam 3 hal. Sesuatu itu 3 hal. Apakah 3 hal itu? 1, al-khata'u. Di sini disebutkan al-khata'u, artinya adalah kesalahan yang tidak disengaja. Yang namanya dosa itu sesuatu yang sengaja tapi tetap dilakukan. Contoh, ngerasani dosa, betul? Betul. Ngerasani, Bu, dimuat di dalam Al-Quran. Ngerasani itu ada di surat, boleh dibuka. Surat ngerasani ya. Surat suka ngerasani ya, yuk. Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu ba'dadhanni ismun. Ya, terjemahin. Inna ba'dadhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ini, Bu, Al-Quran ada 6.666 ayat. Cuma 1 ini yang menerangkan tentang dosa. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu, hai manusia. Yang beriman dulu. Hai orang-orang yang beriman, istanibu, jangan ikuti kebanyakan orang.
Kebanyakan orang itu dosanya 3. Inna qabdadhanni ismun, prasangka buruk dosa. Wala tajassus, cari-cari kejelekan orang lain juga dosa. Wala yaktab, ngerasani bergunjing itu juga dosa. Di antara 3 ini, jujur Bu, ngerti nggak yang ngerasani itu dosa? Tahu, tapi kenapa masih dijalanin? Sengaja? Enggak niat. Aku kok tak ngorong ibu ikan lapar ngerasani. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada orang niat ngerasani, kayaknya nggak ada. Berarti dia karena gangguan setan ya. Dia sesama setan. Astagfirullah. Hati-hati. Jangan ada sesama setan saling mendahului ya. Astagfirullah. Hati-hati. Oke, di antara 3 itu dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah al-khata'u, sesuatu kesalahan yang tidak disengaja. Apapun bentuknya kesalahan yang tidak disengaja, Allah Maha Pengampun, diampuni oleh Allah. Jenengan harusnya juga sama. Contoh. Dosa yang nggak sengaja itu apa Bu kira-kira? Ada tahu? Dosa yang nggak sengaja itu apa Bu kira-kira? Kesalahan yang nggak sengaja, dosa itu sengaja deh. Kayak perasaan kan tadi jelas dosa. Sesuatu kesalahan ibu yang tidak disengaja itu apa? Karena naruh barang lupa dewi, naruh kacamata lupa sendiri. Kacamata ini ditaruh di atas ini udah. Ternyata dia nyari kacamata. Setelah nyari kacamata dipakai lah. Pakainya 2 berarti di sini pakai, sini pakai. Setelah dia naik ke mobil, suaminya ketawa-ketawa. Tapi tahan. Ini ada kenyataan soalnya, jamaah saya. Ketika suaminya nahan ketawa, dia lihat, kenapa sih Pak ketawa-ketawa? Ngajak dia mah. Astagfirullahaladzim. Berarti aku bawa kacamata 2. Dia mau pergi sama suaminya. Ini kan berarti kesalahan yang dia diri sendiri kan? Ternyata dia taruh di sini karena tadi baca HP nggak kelihatan, taruh di atasnya. Terus dia mau pergi, kok belum pakai kacamata? Nyari kacamata lagi. Kenapa Bu? Kacamata nggak pakai nomor, jadinya kalau nyari nggak bisa ditelepon. Kalau HP kan bisa ditelepon. Nah, oke, jadi dosa yang Allah sebutkan di ayat tadi berarti 2. Allah mengampuni. Yang kedua adalah wan nisyan, sesuatu yang lupa. Kalau tadi kesalahan, ini sesuatu yang benar-benar lupa, nggak sengaja lupa. Contoh, yang ngutang itu biasanya lupa atau lupa. Yang ngutang uang suka ngemplang itu sengaja atau tidak sengaja? Kok tahu? Udah ada bayar ya. Kalau pasang juga nyaman. Iya. Kalau papasan tetap nyapa mau gak orang isin yo. Kalau awak ini ya, apalagi ada istilah sekarang itu orang yang ngutang lebih galak. Nagih sekarang nanti nggak duit loh, malah tambah dimarahin yang punya uang. Mau duit uangnya sendiri nggak untuk bilangin tadi. Urusan utang itu juga diabadikan di dalam Al-Quran itu, tertera di dalam surat Al-Baqarah. Ini tentang utang-utang ya, karena orang utang kalau dia sampai meninggal tidak bisa ketemu wajahnya Allah, tidak bisa masuk surga, dikubur mendapatkan siksa kubur, rugi. Makanya panjenengan kalau ya di tukang belanja punya utang, besok lunasi. Atau memang jenengan lupa tanya, apakah aku membawa uang, maksudnya mungkin kurang belanja, tanyain. Kalau bilang nggak ada, berarti kita bebas. Tapi kalau ada, lunasin Bu, ya, karena itu untungnya dia. Tertera di dalam surat Al-Baqarah itu tentang utang, ayat yang ke-280. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Terjemahkan. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan,
maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa maksudnya di sini ayat ini? Ayat ini Allahu Akbar tentang etika berhutang. Itu ada di ayat yang 282 yang ayatnya satu halaman. Harus ada yang mencatat, harus ada saksi. Kalau yang punya uang ini nggak bisa menulis, harus dituliskan orang lain. Itu utang piutang karena urusannya dengan siksa kubur sampai tidak bisa masuk surga. Ayat ini menegaskan tentang hutang. Wa in kana dhu usratin nadiratun ila maisarah. Orang yang berhutang, kalau dia belum bisa bayar, benar-benar belum bisa bayar, kita kasih tenggang waktu, maka yang punya uang dinilai oleh Allah sedekah, berbuat baik. Karena waktu yang sudah ditentukan untuk bayar, tapi uangnya masih di orang lain, belum kita rasakan, belum kita pakai. Ini waktu kita di mata Allah yang memberikan kesempatan orang lain sampai longgar untuk membayarnya. Allah menyebut kita sedekah, berbuat baik. Tapi kalau orang yang ngutang bisa bayar nggak mau bayar, alias ngemplang, dia ngemplang apa ya? Nggak mau bayar itu namanya apa? Apa? Gaduh. Gaduh kan lagi ya. Gaduh. Berarti Allahu Akbar. Dia kena dosa karena mendzalimi orang lain. Apalagi ada istilah apa namanya? Penderitaan orang lain. Bahagia. Bahagia. Kayaknya kok gimana gitu ya, mendzalimi orang lain, orang yang mendzalimi. Ayat yang berikutnya lagi ini perlu ibu ketahui. Allah menyebutkan wa tasaddaqu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Jika engkau mensedekahkan, maksudnya mengikhlaskan, maka uang yang dipinjam seseorang itu jadi milik kita 100% akhiratnya. Kalau Arab ikhlas gimana? Jumlahnya banyak. Misal kalau panjenengan nanti mengikhlaskan, nggak usah ngomong sama yang ngutang. Soalnya kalau ngomong yang ngutang, nanti dia nggak bayar. Kesenangan ya bener. Soalnya kemarin ada yang curhat, Ustazah, kita bestie, teman kerja. Terus saya tuh punya uang dipinjam dia. Katanya entahlah kalau pensiun tak kembaliin. Sama-sama pensiun, ternyata ngumpul senilai 400 juta. Terus yang punya uang, aku mau punya mantu, anakku cuma satu-satunya, maka uangku kembaliin sini mau untuk mantu. Di transfer dia mana rekeningmu, dikasih transfer 3 juta dari 400 dibayar 3 juta. Nah kok cuman sak ini ono kuwi lho, tenang Bu, malah lebih kalah. Terus wis waktu hari ya, iki tenang aku butuh tenang dan aku wis kuwi kok balik ya ngono ta, yang punya uang. Ya wes sini dikasih 10, baru kuwi ngilang orangnya. Jadi 400 juta hanya dibalas dibayar 13 juta. Padahal itu uang dari kerja nabung. Itu bestie katanya Bu. Makanya kalau berteman biasa aja lah, jangan sampai nggak salah uang ke uang. Bayarin dulu ya, catet. Bayarin dulu ya, catet. Jangan gampangan gitu deh. Karena naudzubillah min dzalik sampai sekarang Bu, orangnya hilang, nggak ketemu, maksudnya rumahnya sudah dijual, orangnya HP-nya nggak bisa dihubungi, ya sudah. Kalau ibu mengikhlaskan, kalau orangnya kok bayar, kalau ibu udah lumayan nih 400 kan gede, ya udah deh aku pakai, berarti ibu belum ikhlas. Kalau ikhlas,
orangnya bayar, masukkan ke masjid sebagai wakaf kita. Tidak kita pakai. Kalau ikhlas ya, tapi manusiawi ya, jumlahnya gede gitu loh. Makanya kita begitu urusan kalau jenengan mensedekahkan akan menjadi milik panjenengan akhiratnya semua yang dipinjam orang tadi. Maka nggak usah ngomong sama orang yang pinjam, kalau sudah deh tak ikhlaskan, nanti besoknya dia akan ngutang lagi. Astagfirullahaladzim. Oke. Lanjut, yang ketiga, Allah Maha Pengampun. Tadi satu adalah karena kesalahan yang tidak disengaja, dua karena lupa. Yang ketiga, famastaqribu alaihi, sesuatu yang terpaksa atau dipaksa itu diampuni Allah. Ibu masak terpaksa, rodok terus kesel loro awake masak, ibu dimaafkan Allah. Jadi ibu sesuatu yang dipaksa atau terpaksa menjalankannya bukan sepenuh hati, itu dimaafkan Allah. Cuma ada cumanya, manusia memiliki sifat-sifat jelek yang hati-hati. Sifat-sifat jelek manusia itu ada apa sajakah itu? Sifat-sifat jelek manusia yang pertama adalah anata. Artinya anata adalah kurang bersyukur, atau nek basa Jawa itu bingungi. Hujan minta panas, kalau udah panas minta hujan. Itu apa jenis? Ngewoki, ya bener. Dikasih sitik jarum akeh, dikasih akeh dikasih sedikit ngeluh, dikasih banyak kurang. Nah, itu orang-orang yang anata itu kayak gitu. Jadi sifat jelek manusia itu anata, itu suka membingungkan, niwoke tadi ya, kurang bersyukur wujudnya itu biasanya di wanita. Karena apa? Suka melihat ke atas. Kayak temenku SD, kok wis koyo ngene. Rezeki orang beda-beda, Bu. Betul? Oke, siapa yang meluaskan rezeki? Allah. Kita buka surat rezeki itu kehendak Allah, tertera di dalam surat 34 ayat yang ke-36. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'. Al-ayat terjemahkan. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Rezeki ayat ini menerangkan itu kehendak Allah. Siapa yang dikehendaki longgar, siapa yang dikehendaki sempit. Ibaratnya, kalau orang-orang kafir di luar sana, itu rezekinya ibarat keran itu dol. Tahu dol? Orang pernah sholat, orang pernah zakat, orang pernah apa, ngalir itu rezekinya. Apa ini wis sholat, ikut dikecilin sithik. Kira-kira ngeluh ndak? Dikasih banyak, kira-kira bersyukur ndak atau sombong ndak? Ini loh, ini perannya Allah. Makanya nyuwun sewu, nek panjenengan ikhlas jadi hambanya Allah, bekerja apapun awal basmalah, kalau sudah selesai hamdalah. Sudah bisa? Nyekel sapu, bismillahirrahmanirrahim. Rampung, alhamdulillah. Sudah? Sudah? Kadang ya kumat ya HP. Kalau kumat ya HP gitu ya. Sama ada halnya lagi di dalam surat 13. Tadi saya habis tadarus, ada di surat 13 ayat yang ke berapa ya? 26 apa ayat? Ya betul. 26 sama, Bu. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'. Terjemahkan. Sama dengan kayak yang tadi. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia
dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhir. Surat 34 Saba ayat yang ke-36. Yang ayat ini surat 13 Ar-Ra'd ayatnya yang ke-26. Kita terangkan yang ini dulu ya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan dan yang menyempitkan rezeki hamba-hambanya. Allah maha kayanya Bu, kalau diterangkan di dalam hadis, lautan dengan daratan itu luas mana? Laut. Sadar ya, luas laut ya. Oke. Ada jarum dicelupkan ke lautan, terus jarum itu diangkat, tetesan dari jarum, dari air dari tetesan jarum itu rezekinya panjenengan sedikit. Jadi mendekatlah diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan soleh, dihapuskan dosanya, dibalas lebih besar dari apa yang kita lakukan. Yakini Bu, karena Allah yang menyempitkan dan yang melonggarkan rizki. Mintalah sama Allah, cuman kadang kita itu diuji oleh Allah. Sudah berdoa berkali-kali kok gak terkabul-kabul gitu kan ya. Ya Allah, aku sudah berdoa tapi gak terkabul-kabul. Termasuk di sini. Dan dilanjutkan isi ayat ini, wa fariqu bil hayatid dunya, kehidupan dunia nyuwun sewu. Menurut Ibu, yakinkah kehidupan dunia dengan akhirat itu lebih kekal akhirat? Yakin? Yakin. Ainul yakin? Sudah siap kalau sudah ketemu akhirat, alias kubur dan kiamat? Loh, jadi ini yakin. Berarti kalau kita kepengen ketemu Allah kan alias kematian kan Bu? Sudah siap kematian? Apakah kematian itu pasti? Pasti. Apa nunggu usia tua? Tapi orang tua pasti. Jangan mengira yang muda terus nanti carry jadwalnya. Semuanya camat, calon mati harus dipersiapkan. Karena kehidupan dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat adalah bakal abadi. Itu yang harus dipersiapkan buat kita. Karena apa? Amal kita inilah sebagai penentu kehidupan kita. Karena nyuwun sewu, Allah tadi maha pemaaf gitu ya. Kira-kira kalau kita sakit hati, mudahkah memaafkan orang lain? Apalagi ada kata-kata tiada maaf. Kayaknya kejam banget. Tiada maaf bagi Ibu itu kejam banget. Allah aja maha pemaaf, apalagi kita harusnya juga menjadi pemaaf. Maka kita di sini beramal soleh dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Insya Allah harapan kita itu menjadi amal soleh kita. Kenapa? Nyuwun sewu Bu, Allah itu memberikan aturan-aturan kepada kita adalah tujuannya supaya kita mendapatkan surganya Allah. Karena tujuan sholat, adakah yang hafal? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Suratnya tertera di dalam surat 29. Tujuan daripada sholat mencegah perbuatan keji dan munkar yang insya Allah tempatnya surga. Utlu ma uhiya ilaika minan kita. Yuk terjemahkan. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke. Ini karena kita sadar diri banyak dosa, Allah itu maha pemaaf atas segala kesalahan, lupa dan sesuatu yang terpaksa. Maka karena kita
ini banyak dosa, ini sudah jawaban solusi. Amal apa yang harus kita lakukan supaya dekat dengan Allah? Allah Maha Pemaaf tadi. Amal apa? Di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke 45. 1. Utslu ma uhiya ilaikal kitab. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Yang nomor 1 adalah banyak-banyak tadarus Al-Quran, karena itu firman-firman Allah. Majelis taklim Darul Ilmi Gedawang dibaca ya, biar terkenal gedawangnya. Kan ada gedawang sana, gedawang sini. Jujur, apakah setiap hari sudah tadarus Al-Quran? Alhamdulillah. Apakah setiap bulan khatam 2 kali? Oke, 2 betul. Apakah khatam 1 kali? Insya Allah ya Bu. Itu untuk ketemu Allah ceweknya. Ada di hati ini, kapan-kapan ketemu Allah sudah enggak di lisan. Ada di lisan ini syakaratul maut juga enggak akan keluh karena ada Al-Quran. Jadi utamakan, kalaupun nggak sempet sak ayat, 2 ayat, atau sak lembar, atau kul ya, daripada enggak. Yang kedua, amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa aqamus shalah wa aqimis shalah, menegakkan sholat awal waktu, khususon sholat awal waktu yang nggak boleh ditinggalkan dan nggak boleh ditawar, yaitu asar dan subuh. Kenapa kok asar dan subuh? Karena disaksikan malaikat. Tertera di dalam surat 17 ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Al-ayat terjemahkan. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nih Bu, sholat asar subuh jangan ditawar ya Bu. Maksudnya ditawar, Ustazah aku kalau subuh pasti, kalau asar aku masih kerja. Itu berarti surganya ibu susah, lewat jalur itu sholat itu susah. Utamakan sesibuk apapun asar dan subuh, karena ayat ini jelas. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Lakukan sholat sejak tergelincirnya matahari, yaitu asar, awal waktu sampai tenggelamnya malam, gelap malam, yaitu tahajud. Ayat ini menunjukkan bahwa asar itu tegak ini namanya zuhur. Kalau ini berarti asar. Jujur Bu, apakah asar dan subuh sudah awal waktu? Insya. Jangan ditawar ya Bu. Sekarang nyuwun sewu, sebentar lagi nanti tahun baru Hijriah. Sekarang masih tahun 1445. Kurang sak bulan meneh. Kok sak bulan? Enggak nyampe lah. Sekarang ini aja sudah tanggal 14. Kurang setengah bulan lagi. Berarti panjenengan engkau ketemu tahun baru, kira-kira umur kita bertambah atau berkurang? Jatahnya berkurang. Baik jumlahnya tetap bertambah. Kira-kira merasa tua belum? Oke, fisik bisa tua, tapi semangat tetap muda. Pakai takut pergi coba PMPol. Ya, itu Bu, 2 amalan untuk mendekatkan diri sama Allah, karena innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dilanjutkan ayat yang tadi, surat yang ke-29 tadi yang saya bahas ya. Yang tadi di dalam surat, kembali ke surat 29, yaitu Al-Ankabut. Ayatnya yang ke-45. Tadi saya baru menerangkan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah tadarus. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Kenapa? Asar dan subuh dan utama. Tujuan daripada sholat, ayat ini lanjutan
harus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu tujuan sholat. Jadi kalau jenengan sholatnya baik, berarti semua akhlak amal yang lain itu baik. Kenapa? Allah menyebutkan wala dzikrullahi akbar. Sholat itu lebih besar pahalanya dibanding ibadah yang lain. Contoh, masak ya ibadah untuk keluarga. Tapi kalau waktunya adzan, ya tetap langsung Allah dahulukan. Sekarang majelis taklim Darul Ilmi, nek dengar adzan sambilnya masak rampung atau sholat ambil wudu. Benar. Selesai masaknya dimatiin, ambil wudu sholat. Pakai ketawa nih. Sandeni, itu kan bahasa Jepang ya Bu. Sandeni, tak kasih murah Bu, dikasih murah bergani. Emang Bu ayatnya wala dzikrullahi akbar. Sholat itu pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha melihat apa yang dilakukan hamba-hamba ini. Ini jelas Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya. Jadi manfaatnya panjenengan kalau jawab adzan Bu, apalagi di sini itu kan pasti terdengar semuanya ya. Adzan itu satu, panggilan Allah. Dua, dimudahkan ini Bu, sakaratul maut Ibu gak perlu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tiga, fadilah adzan, jasad Ibu dibawa ke kubur ringan. Nggak ada Bu yang namanya bawa jasad itu kita berhitung 1, 2, 3 lari, nggak ada. Yang ngajak lari itu mayatnya sendiri Bu. Jadi ada orang gede tapi ringan, ada orang kecil tapi berat, itu tergantung akalnya juga. Maka kalau dengar adzan jawablah, terus melakukan sholat. Tidak cuma jawab doang ya, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil goreng. Sampai ini mau sekalian. Itu berarti Ibu belum mendahulukan sholat. Insya Allah itu yang saya sampaikan. Tema kita kali ini itu adalah Allah Maha Pengampun segala sesuatu. Ada 3 yang diampuni oleh Allah adalah kesalahan, lupa, dan sesuatu yang terpaksa. Insya Allah itu. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Kita tutup doa untuk kesempatan kali ini supaya doa-doa kita dijabah oleh Allah, karena hari Jumat adalah hari ijabah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat kepada kami yang hadir di masjid ini ya Allah, supaya Allah ijabahi apa yang ada di dalam hati-hati kami semua ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khairun najat, sebut hajatnya dalam hati. Allahumma inna nas'aluka khairun najat, sebutkan hajatnya dalam hati. Allahumma inna nas'aluka khairun najat, sebutkan hajatnya dalam hati. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah Maha Pengampun ya Allah. Kami yang hadir saat ini mohon diampuni atas segala dosa yang dilakukan sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wa qina adzabannar, dan kami terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan kami semoga istiqomah sampai akhir hayat kami ya Allah, dan kami semua dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, beri kami yang hadir umur panjang yang barokah, banyak amal kebaikannya ya Allah, diberikan rezeki ya Allah, dan materi yang sudah dimiliki selalu berkah untuk dunia akhirat, dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khairan akhirahu
wa khairu amalina khawatimahu wa khairu ayyamina yawma alqaka fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada MC. Salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Ustazah Masrufah tentang Allah yang mengampuni segala sesuatu. Inti dari tausiah pada sore hari ini bahwa ada hal yang diampuni oleh Allah. Yang pertama, kesalahan yang tidak disengaja. Yang kedua, sesuatu yang lupa. Yang ketiga, sesuatu yang terpaksa atau dipaksa. Kemudian, apa solusinya? Amalan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu banyak-banyak tadarus. Yang kedua, menegakkan sholat. Demikian tadi inti tausiah pada sore hari ini. Semoga kita semua bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam